Putar dia, Pak. Putar dia. Ya, dari kakinya saja, kakinya ya, putar di kakinya supaya dia belok. Belokkan di kakinya. Taruh sini. Begitu. Lalu tuh. Jadi mulai. Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhawat, mustami'in wal mustami'at, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran rutin kita yang sempat tertunda selama beberapa hari dan beberapa pekan, yakni pelajaran setiap selesai maghrib sampai isya dengan bahasan Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, ensiklopedi adab Islam, di mana memang agama Islam ini agama yang menyeluruh, agama yang mengatur berbagai macam urusan manusia, sampai-sampai seorang sahabat yang mulia bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ma tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta ta'irun yang qalibu janahaihi fil hawa illa dzukira lana bihi ilm. Tidaklah Rasulullah wafat meninggalkan kita sampai-sampai burung yang terbang di atas angkasa mengepakkan kedua sayapnya, melainkan Rasulullah ceritakan ilmunya kepada kita. Maka bayangkan burung
yang terbang di atas angkasa mengepakkan kedua sayapnya, dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah kepada para sahabat. Maka bagaimana perkara-perkara lain yang jauh lebih besar dari itu? Tentu lebih-lebih lagi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tersebut di dalam riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah Rasulullah tidaklah tersisa suatu perkara dari agama ini yang mendekatkan manusia ke surga dan menjauhkan mereka dari neraka illa wa qad buyyina lakum, kecuali perkara itu telah dijelaskan kepada kalian. Jadi tidak ada tersisa satu perkara yang mana perkara itu mengajak manusia atau menunjuki manusia ke surga atau menjauhkan manusia dari neraka, melainkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nas-nas atau dalil-dalil atau pasal-pasal dasar hukum yang menerangkan kepada kita bahwa agama Islam ini agama yang menyeluruh, agama yang paling komplit, agama yang mencakup semua urusan manusia. Tidak ada satu urusan manusia pun yang tidak diatur dalam agama Islam. Sampai-sampai masuk kamar mandi saja diatur dalam agama Islam. Masuk dengan kaki apa, keluar dengan kaki apa. Perkara tidur diajar dalam agama Islam. Tidur yang benar bagaimana supaya berpahala. Tidur yang sesuai dengan petunjuk Nabi itu bagaimana diatur. Sampai pakai sandal diajarkan dalam agama Islam. Bagaimana pakai sandal, kaki apa yang harus didahulukan. Begitu pula ketika melepaskan sandal, bagaimana adabnya, kaki apa yang harus didahulukan dan seterusnya. Itulah kesempurnaan agama Islam. Maka di dalam bab ini, bab yang kita bicarakan pada malam ini adalah satu bab yang berkaitan dengan komunikasi modern, yaitu adabul hatif, adab-adab atau etika-etika yang berkaitan dengan telepon. Telepon saja ada adab-adabnya dalam Islam. Agama ini sangat lengkap. Sampai menggunakan HP, menggunakan telepon, itu ada adabnya, diatur dalam agama Islam. Padahal di zaman Nabi belum ada telepon, Ustadz. Kok bisa? Ya bisa. Karena ini perkara cabang. Perkara cabang yang perkara usulnya adalah adab-adab komunikasi. Adab-adab apa? Komunikasi. Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban pun mulai meningkat, maju. Pada zaman modern ada alat komunikasi yang namanya HP atau telepon. Maka masuk dalam adab-adab komunikasi.
yaitu adab berkaitan dengan telepon. Maka ikhwan wa akhwat, kalau mau dikatakan telepon itu manfaatnya sangat banyak sekali, tapi kemudian kerugiannya juga banyak. Kerugiannya juga banyak. Sehingga kita katakan telepon itu ibarat pisau bermata dua. Kalau digunakan untuk iris sayur dan daging bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk membunuh orang, maka ini mudarat. Begitu pula telepon. Kalau dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, menyambung hubungan silaturahim, atau menyampaikan kebenaran, nasihat menasihati, informasi-informasi yang bermanfaat, yang positif, maka ini manfaat nilainya. Tapi kalau telepon itu dipakai untuk main game, main ludo, atau untuk sekedar nonton-nonton TikTok, yang wanita-wanita muslimah tidak punya harga diri dan tidak punya rasa malu, di mana dia pertontonkan segalanya di lewat aplikasi yang namanya TikTok itu, maka ini mudarat. Kerusakannya besar. Begitu juga misalnya Facebook. Kemudian komentar-komentar di sana yang menimbulkan iri, dengki, hasad, menebar kebencian, memutuskan tali silaturahim, dan seterusnya, maka ini juga mudarat. Ala kulli hal, kita katakan telepon itu banyak manfaatnya, tapi juga banyak mudaratnya. Nah, kalau digunakan untuk hal-hal yang positif, ya manfaat. Digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya juga mudarat. Maka dari itu ada adab-adab, ada etika-etika, supaya bagaimana seseorang menggunakan telepon itu bermanfaat, punya etika. Maka yang pertama adalah etika atau adab yang berkaitan dengan orang yang menghubungi. Orang yang menghubungi. Jadi kalau kita ingin menelpon seseorang, maka kita yang mau menghubungi seseorang itu punya adab-adab. Tidak boleh sembarangan saja menghubungi. Ada etika. Yang pertama, etikanya berkaitan dengan orang yang menghubungi ini. Yang pertama, niat yang baik, niat yang benar. Artinya dia menghubungi seseorang itu niatnya benar, baik. Bukan niatnya untuk menebarkan rasa benci, atau bukan untuk menghasut, atau menelpon seseorang hanya sekedar untuk menggibah. Ada orang yang demikian. Duduk-duduk nggak ada kerja, lihat suatu persoalan yang nggak beres, ingat temannya telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi apa? Nggak ada apa-apa. Ini beta mau cerita. Tadi itu masa beta lihat anak ini dia begini dan dia begini. Gibah. Telepon seseorang hanya untuk gibah. Haram. Maka dari itu orang yang menelpon itu yang pertama niatnya harus benar. Niatnya benar. Yaitu mencari pahala. Telepon itu niatnya benar, ingin mendapatkan pahala dengan dia telepon. Ya misalnya telepon untuk
menyambung hubungan silaturahim karena jauh atau tidak sempat mendatangi, menziarahi, maka dia telepon, lewat telepon. Apalagi saat-saat gempa seperti ini, ya dia telepon, tanya kabar, gimana keadaannya, kondisi kalian bagaimana, dan seterusnya. Manfaat. Yang kedua, jangan menghubungi pada waktu-waktu yang tidak pantas. Ada orang kalau dia mau telepon seseorang gak mau tahu kapan saja dia telepon, walaupun jam 1 malam dia telepon. Udah beradab. Ada orang barangkali dia sudah tidur, atau barangkali dia ada duduk cerita dengan istrinya, ataukah barangkali dia ada momong bayinya. Di jam-jam istirahat tidak boleh telepon seseorang. Jangan asal. Harus punya etika, punya adab. Ya namanya kita mau masuk di rumah orang, telepon itu mau masuk di kamar orang. Nah kalau mau masuk di kamar orang, mau masuk di rumah orang, itu punya etika. Boleh tidak, waktu ini tepat tidak saya datang, waktu ini cocok tidak kalau saya telepon. Jangan sampai kita telepon dia lagi marah-marah, begitu angkat telepon dia bentak kita, kan tersinggung lagi. Iya. Jadi orang yang mau menelpon itu, mau menghubungi seseorang itu harus ada adab-adab. Yang pertama niatnya yang benar, yang kedua tidak boleh telepon di waktu-waktu yang tidak pantas. Waktu-waktu tidak pantas itu ya disesuaikan saja. Yang paling pertama itu waktu sholat. Waktu sholat itu tidak pantas untuk kita telepon seseorang, karena barangkali dia juga lagi sholat. Kadang-kadang pengalaman ya, banyak kita di masjid-masjid, kadang-kadang ada sholat, nada dering bunyi, ya syukurlah nada deringnya tuh kalau yang bagus-bagus. Tapi ini halo, beta su tahu, saya mau telepon beta ya. Ini kan repot. Ya lebih parah lagi kalau pas dia pu telepon itu ya nada-nada yang sudah gak karu-karuan, musik-musik rock. Akhirnya orang yang ada sholat itu dia diiringi dengan lagu-lagu, persis kayak di dalam gereja. Haram. Maka dari itu apa? Di antara adab-adab menggunakan telepon, yang kedua, orang yang menghubungi itu dia tidak boleh telepon pada waktu-waktu yang tidak pantas. Waktu-waktu yang tidak pantas itu pertama, waktu-waktu sholat. Yang kedua, waktu-waktu santai dengan keluarga. Ya kalau sudah jam 10, ya jam 9, jam 11, jam 12, tidak usah hubungi orang. Barangkali dia ada tidur, dia ada cerita sama istrinya, atau dia ada nasihati anak-anaknya. Jadi tidak usah, tangguhkan sampai waktu yang pantas. Jangan asal, jangan asal. Atau kadang-kadang telepon pagi-pagi buta, orang masih tidur, nada deringnya teleponnya sudah bunyi. Kalau satu kali belum angkat, 2 kali, 3 kali. Kadang ada orang tuh tidak tahu diri kalau telepon berulang-ulang kali. Nah kalau sekali 2 kali orangnya tidak angkat, ya sudah, barangkali dia lagi tidak mood untuk menerima telepon. Tidak usah telepon lagi. Barangkali dia lagi tidak suka untuk terima telepon, atau dia lagi di kamar mandi ya, atau dia masih tidur. Nah, dan seterusnya. Atau barangkali kalau dia seorang guru, ya jangan telepon di jam-jam mengajar. Kadang kita nih lihat bapak guru sekarang ini, dia jam mengajar tapi dia telepon sampai anak-anak tuh tidak tahu mau diajar apa. Karena sebahagian waktu besarnya dia pakai untuk menelpon atau menerima telepon. Ya kalau jam mengajar nggak usah terima telepon, tunggu saja nanti waktu free baru terima telepon. Akhirnya anak-anak didik ini terabaikan.
Hari-hari dia sekolah, tapi buku catatannya kosong. Kenapa? Karena bapak gurunya gak pernah menerangkan, gak pernah kasih catatan, sebab sibuk terima telepon di jam mengajar. Sibuk menerima telepon di jam mengajar. Tidak boleh. Bila perlu kalau ada jam ngajar di telepon, maaf saya lagi ngajar, tidak bisa. Karena ini namanya korupsi waktu. Anda dibayar untuk mengajar, tapi justru Anda telepon 1 bulan dapat gaji. Itu haram gak? Haram. Tidak mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, jangan melakukan panggilan atau telepon lebih dari 3 kali. 1 kali tidak diangkat, sudah, tunggu sedikit. Berikan tenggang waktu. 2 menit, 3 menit, telepon lagi. Tidak diangkat lagi, berikan tenggang waktu lagi. 2 menit, 3 menit, telepon lagi. Tidak diangkat, sudah. Itu orang berarti dia lagi tidak mau menerima telepon. Barangkali dia ada di hajatan, orang kawin, orang meninggal, macam-macam. Ya. Telepon itu jangan susune Telepon orang itu susune paksa. Kemudian yang berikut, orang yang menghubungi hendak mengucapkan salam. Nah ini terbalik ini. Kadang-kadang kita telepon seseorang, orang itu dia angkat, assalamualaikum. Jangan. Orang yang menelpon itu yang memberikan salam. Lah kalau misalnya orang datang bertamu di rumah Anda, dia toki pintu, begitu Anda buka langsung antuk assalamualaikum, kan enggak? Ya. Jadi Anda yang menelpon itu yang memberikan salam, yang menerima telepon itu dia mengucapkan, membalas salam. Jadi orang yang menerima telepon itu, iya, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan siapa? Ya kalau dia tanya ini dengan siapa, jangan bilang beta. Beta itu siapa? Tapi sebutkan nama, namamu siapa? Dia kata ini di siapa? Dia bilang oh ini beta nama fulan. Oh iya bagaimana? Ada urusan apa? Nah begitu. Jadi orang yang menelpon itu yang memberikan salam. Jadi orang yang mengangkat telepon bukan yang memberikan salam, kan kebalik. Anda datang di rumah orang, toki tok 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 tok, begitu orang itu buka pintu langsung assalamualaikum. Orang tuan rumah yang memberikan salam, salah. Tamu yang memberikan salam. Jadi orang yang menelpon itu tamu, datang di kamar orang, datang di ponsel orang. Anda datang di ponsel seseorang, maka Andalah yang memberikan salam. Anda yang menelpon itu yang memberikan salam. Yang menerima telepon yang membalas salam. Kemudian yang berikutnya, orang yang menelpon itu memperkenalkan diri. Orang yang menelpon itu memperkenalkan diri. Jangan pakai nomor-nomor gelap. Ya, kadang-kadang telepon ini nama siapa? Oh saya beta nama Andi atau Agus, atau kadang-kadang namanya itu Mariam tapi dia taruh Agus. Ya, begitu telepon masuk ini siapa nih? Agus. Oh, Pace, kau teman nama Agus ada telepon ini. Pace juga tidak kalah selaka. Sudah biar aja, nanti aja lah, anak ada malas. Padahal ini yang telepon Mariam tapi namanya Agus. Jangan. Ya. Jangan. Telepon itu jangan kayak hantu, gak jelas. Harus jelas. Orang yang menelpon memperkenalkan diri. Orang yang menelpon itu memperkenalkan diri. Kadang-kadang kan ya syukur-syukur kalau orang yang kita telepon itu dia simpan nomor kita kan.
Tapi kalau dia tidak simpan nomor kita, telepon, tidak ada namanya, siapa ini? Ya begitu dia angkat, kadang-kadang begitu dia angkat kita langsung, itu begini, bicaranya sampai panjang tanpa orang yang dengar, ini siapa ini? Ya, jadi pertama itu, ya perkenalkan diri dulu. Kemudian yang berikutnya, di antara adab-adab berkomunikasi itu atau menelpon itu adalah tidak memperpanjang pembicaraan tanpa kepentingan. Ada orang di telepon itu, ya Allah, kadang-kadang kalau dia telepon itu sampai ketemu talingan panas. Untung saja telepon itu bukan dia terbuat dari lilin. Kalau dari lilin dia cuma leleh. Maka bicara yang penting-penting saja. Kenapa? Karena kalau orang bicara tidak penting-penting di telepon ini, dia punya efeknya buruk. Pertama, pulsa habis banyak. Itu kerugian sudah, rugi nyata. Ya. Yang kedua, buang waktu. Bicara berjam-jam di telepon itu kira-kira atur perusahaan apa? Atau bicara tentang pabrik apa? Kadang-kadang kita lihat orang dia telepon di HP, dia pun taruh begitu, dia angkat telepon, taruh HP-nya di telinga, itu dia berjalan sampai di Haya, dia pulang kembali sampai Sokolesi, dia balik sampai Tehorus, ini HP masih di telinga begitu saja. Dia bilang, tuang itu angkunana yang keluar. Maka dari itu telepon itu adab yang berikut, tidak memperpanjang pembicaraan tanpa ada kepentingan. Singkat, padat, jelas. Ya nanti kalau mau yang lebih jelasnya ya ketemu supaya bicaranya lebih bagus. Kadang-kadang kalau kita lihat ini akhirnya apa? Akhirnya kadang-kadang membebani diri kita dengan sesuatu yang tidak kita sanggupi. 1 minggu balik pulsa, 1 minggu balik pulsa. Gara-gara teleponnya terlalu lama. Telepon kadang-kadang lama hal-hal yang penting. Bicara tentang pala, bicara tentang pinai cengke, bicara tentang taman-taman masa kecil, bicara tentang taman-taman sekolah. Apa dia faedah? Tidak ada faedah. Atau bicara dulu itu, waktu itu saya masih kecil-kecil, tai ingos. Apa dia faedah? Tidak ada faedahnya. Ya. Jadi orang yang yang menelpon itu tidak memperpanjang pembicaraan. Singkat, apa maksudnya? Sudah selesai. Kecuali memang butuh penjelasan. Butuh apa? Penjelasan. Demikian. Kenapa ya ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum? Karena orang yang menggunakan telepon berlama-lama tanpa ada kepentingan, itu dia terjatuh dalam 2 keburukan paling kurang. Keburukan yang pertama, pulsa habis. Pulsa habis. Ya kalau pulsa habis itu makan uang supasti. Yang untung Telkomsel. Yang untung Telkomsel. Yang kedua, habis waktu. Akhirnya katong bikin sayur 1 ika kecil itu bikinkan dari pagi sampai siang seng habis-habis karena katong ada sibuk telepon. Waktu habis. Padahal apa? Itu termasuk dalam jenis-jenis pemborosan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-26-27, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Sesungguhnya dan janganlah kalian itu menghambur-hamburkan harta secara boros. Karena sesungguhnya para pemboros itu adalah teman-teman syaitan. Para pemboros itu adalah teman-teman syaitan. Dan kita dapati ya, ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, kadang-kadang orang telepon itu sampai berjam-jam, yang dia bicarakan itu cuma sekedar apa? Teman-teman saja. Telepon dengan teman sekolah, teman waktu SD,
habis itu teman waktu SMP, habis itu teman waktu SMA. Lah kan ini teman ini banyak. Satu kelas itu saja ada 20 orang. Ya, bukan satu sekolah ya. Kalau satu sekolah tentu lebih banyak lagi. Akhirnya jadi apa? Jadi repot. Jadi repot. Habis-habis waktu. Lebih parah lagi apa? Dalam telepon-telepon yang seperti itu biasanya terjadi kemungkaran-kemungkaran. Bicara gibah tentang teman siapa, ya. Kenal kesing, masih ingat kesing tambang itu yang dulu dia pu gigi kuning itu, ya. Kan repot. Sekarang dia so hebat. Atau masih ingat kesing tambang yang dulu anak dia pu rambut noko-noko, ya. Sekarang dia rambut paling lurus. Nah kan gibah akhirnya, iya. Akhirnya apa? Gibah. Telepon semacam ini tidak faedah. Untuk apa? Sementara apa? Ini termasuk tolong menolong atau bantu membantu dalam kemaksiatan. Bantu membantu dalam kemaksiatan. 6. Kemudian yang berikutnya, orang yang menelpon itu kalau dia sudahi pembicaraan, maka sudahilah pembicaraan itu dengan lembut. Misalnya dia telepon, begitu sudah selesai dia bilang, terima kasih ya, maaf beta suganggu, ya. Ya artinya kata-kata yang bagus supaya orang yang menerima telepon itu juga merasa bahwa dia dihargai. Sejam begitu ada bicara-bicara, ya sudah selesai, tanpa salam, tanpa kalam, langsung kasih mati HP. Ini Anda sedang bicara dengan manusia, ya. Anda sedang bicara dengan manusia. Maka ketika Anda hendak tutup HP itu pun kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Maaf, beta suganggo, terima kasih banyak atas informasinya atau atas waktunya. Nanti lain kali kita sambung lagi ya. Sudah, ya. Tutup dengan salam. Begitu. Artinya sudahi pembicaraan itu dengan kata-kata yang baik. Lalu satu hal di sini yang perlu kita beri catatan bahwa jangan suka kasih nomor orang tanpa izin. Kadang-kadang, Akhi tolong kirim nomor Bahaman dia pun nomor itu dulu. Misalnya. Oh iya kita langsung kirim. Jangan. Barangkali Bahaman dia suka orang itu. Dia suka orang yang ente mau kasih nomor ke dia itu. Jadi jangan. Ada siapa? Fulan dia pun nomor dia saya kasih ada. Tolong kirim akan. Oh jangan. Katakan maaf, beta saya bisa kasih nomornya par ente, nomornya ada di beta, tapi beta saya bisa kasih par ente, izin orangnya dulu dia mau kasih. Kenapa? Karena kasih nomornya seseorang, kasih kontaknya seseorang itu sama dengan kasih kunci pintu seseorang kepada orang lain. Ya syukurlah kalau dia telepon untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau dia telepon par maki-maki orang itu kan repot. Ya. Atau dia telepon untuk menebarkan fitnah. Atau dia telepon untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka di sini catatan yang harus kita berikan dan harus dipertegas bahwa jangan suka kasih nomor orang tanpa izin. Jangan suka kasih apa? Nomor orang tanpa izin. Kalau ada yang minta nomor, sabar. Nomornya ada di beta, tapi beta yang bisa kasih. Karena ini privasi seseorang. Privasi apa? Seseorang. Privasi seseorang itu perlu dijaga. Sebagaimana kita juga butuh menjaga privasi kita. Demikian. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini berkaitan dengan adab-adab telepon. Pada bagian yang pertama yaitu adab-adab yang berkaitan dengan orang yang menelpon. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita lanjut dengan adab-adab yang berkaitan dengan apa? Orang yang menerima telepon. Wallahu a'lam bissawab.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.